Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini di studio Maksar TV untuk kembali kita melanjutkan kajian sejarah. Kita akan membahas riwayat seorang tokoh karismatik yang berasal dari Sukabumi, yang mana pada malam hari ini kita akan coba kaji secara mendalam riwayat hidup serta perjuangan dari salah satu sosok ulama yang merupakan pendiri bangsa ini yang berasal dari Sukabumi, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sanusi, atau yang sering dipanggil Ajengan Cantayan, yang mana beliau ini merupakan salah satu pendiri Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa didampingi oleh saudara-saudara saya, khususnya dari Bandung. Ada dari Direksi Bumi Kami Parahyangan, langsung dipimpin direktur utamanya, ada Bapak Hendra Arya Wiraraja, ada Ustadz Gilang, ada Bapak Abai, Pak Doni, dan ada Bapak Endang juga, dan Bapak Ajis. Alhamdulillah, pada malam ini cukup banyak. Sebelum saya berikan kepada Abi, tentunya saya ingin coba uraikan terlebih dahulu pendahuluan data-data private mengenai beliau yang kami rangkum, sumber-sumber data terpercaya. Jadi Ajengan Sanusi ini yang dipanggil sejak kecil dengan sebutan Uci. Nah, beliau lahir pada tepatnya pada Jumat 18 September 1889. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa beliau lebih tua dari Bung Karno. Beda 11 tahun. Nah, aneka ragam data yang kami dapatkan semuanya menjelaskan bahwa Kiai Ahmad Sanusi yang populer dengan nama Ajengan Cantayan, juga disebut Ajengan Genteng, Ajengan Gunung Puyuh, lahir di Cantayan, Distrik Cikembar, Distrik Cibadak, Under Afdeling Sukabumi, pada Jumat 18 September 1889, bertepatan dengan 12 Muharram 1306 Hijriah, yang mana beliau merupakan putra dari pasangan Ajengan Kiai Haji Abdurrahim bin Yasin dan Ibu Nyimas Epok. Nah, dilihat dari saat kelahirannya, bisa dikatakan bahwa usia Ajengan Sanusi jauh lebih tua dibandingkan usia Bung Karno, Bung Hatta, atau Pak Dirman dan Pak Harto. Di masa kecilnya, Ajengan Sanusi biasa dipanggil Uci oleh keluarga dan teman sepermainannya. Setelah belajar ke berbagai pesantren, baik di Sukabumi maupun di Jawa Barat, akhirnya pada tahun 1909, Ajengan Sanusi kembali ke Sukabumi. Beliau kemudian belajar di pesantren Babakan Selaawi, Baros, Sukabumi. Di pesantren ini beliau bertemu dengan Hajah Siti Zuwairiyah, putri Kiai Haji Afandi dari Kebon Pedes Sukabumi, yang dinikahinya pada tahun 1909 Masehi, sebelum mereka menunaikan ibadah haji. Nah, jadi ayahanda beliau adalah Kiai Haji Abdurrahim bin Yasin dan ibunda beliau adalah Nyimas Epok. Nah, kemudian data kemudian bisa kami sajikan perihal garis keturunannya, ya, dari pemijahan ke zuriyah Nabi. Dalam tulisannya, biografi Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi menguraikan nasab Ajengan Sanusi sampai ke Nabi Muhammad SAW
Dwi Indah Nursita. Oh ya, dalam tulisan biografi K.J. Ahmad Sanusi Sukabumi, Juni 2020 yang ditulis oleh Dewi Indah Nursita, menguraikan nasab ajengan Sanusi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang diruntui mulai dari bapaknya yaitu Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Yasin. Selanjutnya dituliskan garis nasab mulai dari kakeknya ajengan Sanusi, Haji Yasin, yaitu bin Nurzan bin Nursalam. Nursalam ini adalah putra Nyimas Raden Chandra yang merupakan putri kandung dari Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Adapun Syekh Muhyi itu adalah putra dari Nyimas Raden Ageng Tanganziah bin Kentol Sumbirana bin Wiracandra bin Syekh Ainul Yakin Sunan Giri bin Ishaq Maksum bin Ibrahim Al-Ghazali bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad bin Sahib Al-Mirbad bin Ali Khaliq Qasim bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajjir bin Isa Al-Bisari bin Muhammad Al-Faqih bin Ali Al-Uraidi bin Syekh Ja'far As-Saddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Syarif Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data ini menunjukkan bahwa ajengan Sanusi bisa dikatakan sebagai zuriyah Nabi berdarah Tasikmalaya. Nah, jadi beliau masih merupakan keturunan dari ajengan Pamijahan yang mana tersambung ke salah satu wali songo, yaitu Sunan Giri. Nah, jelas secara runtutan nasab beliau merupakan keturunan yang subhanallah luar biasa. Nah, Ada di Sukabumi. dan dia berasal di Sukabumi, asli Sukabumi beliau ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan langsung sampai kepada Abi untuk memberikan penjelasannya kepada kita semua. Oleh karena itu kepada Abi waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bersama bisa hadir di studio Maksyar TV untuk melanjutkan serial kajian kita tentang sejarah kebangsaan yang pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas atau memaparkan sejarah perjuangan seorang ulama karismatik dari Kabupaten Sukabumi yang kita kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Sanusi, dengan berbagai macam julukan, panggilan. Ada yang menyebutnya ajengan Cantayan, ada yang menyebutnya ajengan Genteng, ada yang menyebutnya ajengan Gunung Puyuh. Ini merupakan sebuah bukti bahwa selama ini orang mengatakan bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan dengan peran serta dari para ulama, maka pada malam hari ini kita akan buktikan bahwa pernyataan itu tidak salah. Karena ulama yang kita akan uraikan gerak perjuangannya pada malam hari ini, memang betul-betul seorang ulama yang aktif dalam proses mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu
Kiai Haji Ahmad Sanusi, mantu dari Kiai Haji Afandi dari Kebon Pedes, Kebon Pedes Sukabumi. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Maulana Akbar Syarif bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi ini masih termasuk dalam nasab zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita doakan ajengan Sanusi ini disertai harapan agar Allah menempatkan dirinya di dalam surga yang terbaik, yang penuh rahmat, sesuai dengan sepak terjang amal ibadah dan perjuangan selama hidupnya. Dan juga kepada seluruh kawan-kawannya yang berjuang bersama-sama. Jiwa raganya, cinta kasihnya, harta bendanya telah mereka korbankan semua demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang ini kita sebut NKRI, harga mati. Mudah-mudahan kita yang masih ada sekarang ini bisa melanjutkan perjuangan beliau, khususnya anak keturunan beliau yang insya Allah baik yang ada di Sukabumi ataupun yang ada di daerah lain di Jawa Barat ataupun Indonesia ini bisa meneruskan perjuangan ajengan Sanusi ini seperti apa yang beliau cita-citakan. Syekhulillahillahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara, dari apa yang tadi pengantar sudah disampaikan oleh saudara Maulana Akbar Syarif dengan mengutip salah satu tulisan mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Sanusi yang dipublikasikan pada bulan Juni tahun 2020 oleh seorang penulis Dwi Indah Nursita. Yang menariknya penulis ini bukan orang dari Jawa Barat, bukan orang Sukabumi. Kalau tidak salah ini orang dari Jawa Timur. Jadi kalau orang Jawa Timur punya perhatian, pertanyaannya, kumaha urang nuti dia. Jadi sampai saat ini memang sudah ada banyak, tidak sedikit, ratusan buku, ratusan artikel telah ditulis yang pokok bahasannya adalah ajengan Sanusi. Itu orang menulis tentang perjuangan beliau. Nah, sementara beliau sendiri juga penulis, pejuang, dan rajin, cek bahasa orang Sunda, rajin ngalah ilmu. Ngalah ilmu, ngalah barokah. Tapi tidak diceritakan apakah juga ajengan Sanusi yang ngalah ilmu kebal. Nah, itu saya cerita kalau Pak itu. Ya. Jadi kita sudah jelas bahwa tokoh ulama karismatik kita ini, ya, jelas runtuyan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita orang Sukabumi ini ada zuriyah Rasul yang tanpa selama ini Abi nggak yakin banyak orang tahu. Dia tahunya cuma Mama Ajengan Sanusi unggul. Ya. Nah di sini ini yang menariknya apa? Bahwa kesananya itu nyambung heula ke pamijahan. Sementara kita tahu bahwa Syekh Abdul Muhyi itu juga bukan orang pamijahan. Orang di luar yang dipongkolnya berkait dengan kerabat Kesultanan Banten yang dibuang ke Nusa Tenggara Barat. Nah ini naon teh. Jadi nyambung menyambung. Nah, kalau di sini kita kaitan banyak terusnya ke Mbah Syarif, justru Mama Ajengan Sanusi ini nyambungnya ke Sunan Giri, ke Jawa Timur. Nah, itu namanya nasab yang kita tidak tahu. Dia turun dengan sendirinya yang kita nggak bisa atur-atur.
Itu namanya given. Tapi yang jelas dari runtunan ini semua, kita sudah simpulkan bahwa ya Kiai Haji Ahmad Sanusi ini yang oleh orang-orang di Mekah itu biasa disebut Hadratus Syekh karena dia pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Sampai di sini cukup paham ya. Jadi kalau ditanya Mama Ajengan Sanusi teh hari pamajikanna saya ngaranna Siti Juwairiyah ya. Kemudian bapaknya Kiai Haji Abdurrahim bin Yasin. Nah, berapa siki pamajikan Kiai Haji Ahmad Sanusi tidak dibahas kopi malam ini. Ya, aku diputus lagi itu. Karena banyak nih bukan sensitif ya. Di samping data kita belum miliki. Tapi yang jelas putra-putrinya Mama Ajengan Sanusi ini cukup banyak. Konon kabarnya ada yang namanya Solahuddin Sanusi. Pernah dengar gak itu? Profesor itu. Dan ada juga yang namanya Dadun Abdul Qohar. Ya. Nah, kita tidak mau bahas ini bukan apa, khawatir salah karena menyangkut ya soal itu soal private sekali. Mama Ajengan Sanusi dengan istri-istrinya gitu. Istri atau istri-istrinya. Nah, ya jadi jangan tanya itu ya, Abi tidak bahas itu. Nah, tapi yang jelas kita ingin mempelajari supaya kita bisa meniru, melanjutkan perjuangan beliau. Jadi sebagai seorang putra yang lahir di lingkungan pondok pesantren, maka sejak kecil Ajengan Sanusi yang oleh teman-temannya disebut si Uci tete. Uci biasa ari ngangun domba. Ya dulu begitu walaupun anak ajengan ya sampai umur 10 tahun tuh ngangun domba, ngangun munding dan sebagainya dan belajar di pesantren orang tuanya. Nah, tradisi Sunda ini juga berlaku. Ya, sama di Jawa juga seperti itu. Ya, anak-anak ajengan, anak-anak kiai ya belajar gitu. Nah, sesudah belajar di pesantren milik keluarganya atau orang tuanya, baru diminta belajar keluar. Nah, Ajengan Sanusi ini juga dapat kewajiban yang sama. Jadi pada tahun 1906, kira-kira berapa tahun umurnya? 17 ya. Jadi Ajengan Sanusi ditugaskan oleh bapaknya untuk memperluas ilmu agama. Bahasa orang Sukabumi, ya ngalah ilmu. Karena ada ngalah ilmu, ngalah barokah, ya macam-macam. Keluar dari pesantren miliknya. Nah, kemana Ajengan Sanusi ini pergi belajar? Di luar pesantren milik bapaknya. Di sini diceritakan mulai dari tahun 1906. Indonesia waktu itu masih dijajah Belanda nggak itu? Ribet tidak? Seorang pribumi harus belajar. Sementara peraturan-peraturan Belanda Belanda nggak boleh orang jadi pinter. Ya, nggak boleh. Nah, tantangan yang harus dihadapi di jalannya, terutama dari satu daerah ke daerah lain. Kalau sekarang mah gampang. Seur ojek, seurnya. Ada angkutan aya gampang aya nama. Ini kita bayangkan dalam suasana tahun 1906. Seorang anak remaja bernama Sanusi harus meninggalkan keluarganya pergi belajar. Karena ada kewajiban. Ya. Itu kewajiban syar'i namanya. Kita masih ingat ya. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslimat. Ada lagi yang lebih sadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau boleh lu belajar mulai lu diberanakin sampai mati.
Kira-kira orang kuat nggak belajar pemati? Ya, sampai di sini ya. Ini kaitannya soal pendidikan. Nah, jadi Ajungan Sanusi itu pergi belajar kepada Kiai Haji Muhammad Anwar di Pontren Selajambe Cisaat. Tuh, berarti pada waktu itu bayang tuh, udah ada pesantren. Jadi pesantren bukan barang baru maksudnya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ya tahun 1906 udah ada pesantren, ada kiainya. Nah, ini Ajengan Sanusi, dia punya pesantren sendiri, dia mesti belajar ke situ. Kira-kira ilmunya mumpuni nggak itu? Tuh, jadi dia harus belajar ke Kiai Haji Muhammad Anwar. Kemudian beliau belajar juga kepada Muhammad Siddiq, Kiai Haji Muhammad Siddiq di Pontren Sukamantri Cisaat. Nah, ini ada tadi apa namanya, dari Selajambe, kemudian ke Pontren Sukamantri. Kemudian selesai dari situ, Ajungan Sanusi belajar kepada Kiai Haji Jenal Arif. Ya, Ajengan Sulaiman, kemudian Ajengan Hafiz di Pontren Sukaraja. Tahu Sukaraja? Masuk Sukabumi, masuk Cianjur. Sukabumi ya, Sukaraja. Jadi udah berapa biji itu? Kiai yang dia ngalah ilmu itu. Ya. Sampai kepada Ajengan Hafiz di Pontren Sukaraja. Kemudian untuk mendalami ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf, Ajengan Sanusi belajar di Pontren Cilaku dan Ciajag, Cianjur. Apal ya? Ciajag. Kemudian nggak berhenti sampai di situ, udah belajar tasawuf di Cianjur. Pengembaraan ngalah ilmunya ini, ya, dilanjutkan. Jadi Ajengan Sanusi melanjutkan belajar kepada Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Satibi, ya, di Pontren Gentur, Jambu Dipa, Warung, Kondang, ya. Masih ada nggak Gentur itu? Jadi udah tua, Bu. Sangat tua. Jadi Mama Ajengan Ahmad Satibi itu salah seorang gurunya Mama Ajengan Sanusi. Nanti ada kaitannya nih dengan Aang Nuh dan lain sebagainya. Gentur, Jambu Dipa. Apakah selesai? Belum. Ya, dia udah belajar tasawuf, udah berapa guru nih? Hah? Apa sih? Baik. 6. Diteruskan. Dilanjutkan ke Pontren Buni Asih. Ya. Dari Warung Kondang, dia belajar ke Pontren Buni Asih, masih di kawasan itu. Sesudah menimba ilmu di kawasan Cianjur, nih, jadi ujung Sukabumi, ya, ujung Sukabumi, ujung Cianjur. Nih, jadi Ajungan Sanusi meneruskan kegiatan tadi, ngalah ilmunya itu, ke Pontren Kresek Bulubur. Di mana ya? Limbangan, Garut. Bulubur. Masih ada nggak sekarang? Masih Limbangan Bulubur. Tuh. Jadi kiainya tuh pernah jadi gurunya Ajengan Sanusi. Kemudian dari sana, masih di wilayah Garut, Ajengan Sanusi pergi ke Pontren Sumur Sari. Juga untuk belajar. Jadi pertanyaan Nabi, banyak nggak kiai yang datengin? Kalau sekarang kan datang ngumpul, kiainya datang. Kalau dulu orang nu belajar datengin kiai. Ya. Maksud Abi dalam keadaan tahun itu naik naon kiai amat. Itu pertanyaan. Yes. Ribet aja belajar teh. Jadi maksud Abi, keinginan belajarnya tinggi nggak itu kesimpulan Abi? Kalau tidak tinggi, tos balik. Ya. Nih. Nah kemudian sesudah itu nggak langsung pulang, terus ke Tasik belajar dari Kiai Haji Sujai. Nah ini Sujai ini mertua gue nih. Di Pontren Gudang, Tasikmalaya. Pernah dengar pesantren Gudang? Ya, kan? Jadi berapa coba hitung?
Nah, jadi begitu banyak kiai yang didatangi. Jadi kalau Mama Ajengan Sanusi ini luas ilmunya dalam pemahaman keagamaannya, fasih bahasa Arabnya, masuk akal nggak? Nah, pertanyaannya, nah itu ngadepin sekian pesantren pada waktu itu. Ini, jadi kalau sekarang mau nggak aneh, ya. Sesudah itu, tadi kan diceritakan abang itu, selesai dia ngumbar-ngumbar segalanya, balik lagi ke Sukabumi dan juga masih belajar di Kebon Pedes teh, yang akhirnya dia dapat putri dari kiainya. Kiai apa namanya? Kiai Afandi itu siapa? Kebon Pedes ya. Itu Hajah Siti Juwairiyah. Nih. Tahun 1910. Nih, lihat. Udah pulang nyantren. Enggak tenang-tenang di rumahnya. Cuma ada waktu berapa bulan dia istirahat. Bapaknya bilang, lu berangkat haji. Bawa bini lu tuh, bahasa kasarnya gitu. Jadi pengantin baru ini. Jadi 1910. Dia nikah 1909. Umurnya berapa tuh nikah? 20. Kalau sekarang disebutnya apa ini? Pengantin remaja. Ya. Hah? Jadi umur 20 tahun dia nikah dan Ajengan Sanusi berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya. Jadi berangkat buat menunaikan ibadah haji. Nah ini yang menarik lagi. Sesudah melaksanakan ibadah haji, Ajengan Sanusi nggak buru-buru pulang. Nih, kalau sekarang kira-kira gimana nih orang berangkat haji? Tuh, untung Ajengan Sanusi bukan sekarang. Kalau sekarang dia nggak bisa berangkat haji. Orang ada COVID, orang dibatal. Pemerintah nyatakan tahun ini daya pemberangkatan haji. Tuh, jadi bersyukurlah Mama Ajengan Sanusi berangkat hajinya tahun 1910. Pami ayeuna. Nah, ya betul tak Don? Don, nah, punten wae ya. Nah, berangkat ceritanya ke Tanah Suci tahun 1910. Dan dia nggak buru-buru balik. Jadi mukimin, orang yang tinggal di Mekah, bermukim. Jadi kalau lakinya mukimin, perempuannya mukimat. Nih. Jadi kalau gitu selalu pengalamannya sama Ajengannya pernah jadi mukimin. Cuma karena mukimin maka nggak disebut Ajengan mukimin. Ya. Ini Mama Ajengan. Nah di sana ternyata ya selama berada di Mekah itu beliau terus belajar. Jadi bukan sightseeing ya. Mau ningali lala joka itu, lala joka dia. Jadi bukan jadi turis ya. Di sana beliau belajar dan juga bergaul dengan sesama mukimin yang datang dari Indonesia. Ya, ada mukimin dari mana-mana datang. Ketemu di Mekah itu. Jadi tidak sepi. Oh, ayah rencang di Indonesia. Orang dulu zaman itu namanya Indonesia. Ada datang Tijawi. Karena Mbah Syekh Nawawi juga disebutnya di samping Al-Bantani disebutnya Al-Jawi. Ya, jadi Al-Jawi itu orang apalnya, oh ini orang dari Sunda, dari Al-Jawi. Jadi belum ada Indonesia, belum. Di mana Minajawi? Nah itu lo dari orang Jawa. Yang Jawa bisa dari Madura, bisa orang Jawa Totok, Tegal, sono. Bisa dari. Nah, tapi khusus Banten disebutnya Minal Bantani gitu. Kalau Banten disebut Bantennya. Yang salah satu keturunannya sekarang jadi Menteri Wukuf dan Haji Saudi Arabia. Ini Al-Bantani belakangnya itu. Siapa namanya Yusuf atau siapa? Yang menteri sekarang nih. Menteri Wukuf. Ya. Nah, selama di Mekah, beliau belajar dan bergaul dengan berbagai ulama dan penuntut ilmu. Di antaranya, beliau belajar dengan Syekh Soleh Bafadil. Ini guru cukup populer pada zaman itu.
kemudian dengan Syekh Maliki, kemudian dengan Syekh Ali Thayyib, Syekh Said Yamani, Syekh Muhammad Junaidi, ya, Syekh Abdullah Jawawi, kemudian juga ada Syekh Mukhtar Al-Bughri. Ini apakah Mukhtar Al-Bughri? Karena pada periode itu ada Mukhtar dari Tanaim, ya. Kalau Bughri itu artinya Mukhtar Bughri itu Mukhtar dari Bogor. Jadi Bughri itu Al-Bughri itu. Al-Bughri. Kalau Bukhari, Bukhara dari Bukhara. Nah, nanti kita kalau ada yang keliru kita perbaikilah. Ketika menimbu ilmu di Mekah inilah, ya, dia belajar. Ajengan Sanusi sempat menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Pertanyaan Abi, kira-kira orang sembarangan ujuk-ujuk dari Sukabumi, dari Cantayan. Cantayan itu Cikembar, ya, jadi under distrik Cikembar. Under distriknya Sukabumi waktu itu. Ujuk-ujuk bisa nggak kalau tidak disepakati oleh Syekh nu aya di Masjidil Haram? Nggak bisa. Tuh. Nih, jadi tos mumpuni, tos layak jadi imam sih. Karena pasti makmumnya termasuk para syekhnya. Nah, itulah maka dikatakan dia hadratus syekh. Jadi yang dihormati oleh para syekh. Nah, di Indonesia hadratus syekh yang populer itu adalah Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu juga hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian juga ada Syekh Khalil Bangkalan, ya, dan banyak lagi. Nah, ternyata banyak sekali hadratus syekh di Indonesia ini. Itu membuat Indonesia ini menjadi dikatakan Zamrud di Khatulistiwa. Karena banyak kekasih Allah tadi di negeri ini. Ditambah yang 9 wali sanga tadi. Ini belakangan udah ribuan. Ya. Cuma nggak sopannya lu nyebut wali seceng. Kali Yudi bilang, wali gope. Ya, itu nggak sopan. Ya. Nah, jadi begitu singkat ceritanya, Ajengan Sanusi ini menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Karena dia juga mengajar di Masjidil Haram. Di samping dia belajar tadi. Nah, ini bayangkan, ilmu begitu banyak, dia selesaikan dalam waktu 4 tahun lebih. Kita kadang-kadang mungkin 20 tahunan. Ya 16 tahunnya lalajo. Dia efektif. 4 tahun dia sudah itu. Nih. Jadi Ajengan Sanusi sempat menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Di samping mengajar di komplek Masjidil Haram. Hal ini pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Di antaranya oleh Syekh Khotib As-Sambasi. Ya, ada Syekh Khotib As-Sambasi. Kemudian juga ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan banyak lagi, ada ulama-ulama dari Minangkabau, ulama dari Garut. Nih. Makanya kalau orang Garut di sana itu ada ulama Al-Garuti belakangnya. Ya, di Garut ya. Ya. Ada juga Al-Batawi. Ada juga As-Sundawi. Nih. Jadi artinya gini. Di Mekah itu bukan barang asing untuk orang-orang datang dari tanah Jawa ini. Khususnya dari Indonesia pada umumnya. Termasuk ada Syekh Arsyad, pernah juga ngajar di sana. Syekh Arsyad Al-Banjari. Dari Kalimantan Selatan. Ya. Jadi artinya kalibernya dia itu di kelas. Di zaman modern nih. Datang Syekh Sanusi. Nah, cuma sampai pulang ke negeri ini dia nggak pernah mau nyebut dirinya Syekh. Balik anggarwe karena Sukabumi. Anggarwe balik dia Ajengan. Paham ya? Waktu ditanya kenapa nggak sebut? Nggak penting kata dia. Yang penting gue berilmu. Nah, kecuali orang nyebut gue seperti itu. Tuh. Jadi kesimpulannya, Ajengan Sanusi ini nggak begitu peduli dengan gelar-gelar. Karena waktu dikasih gamisnya sendiri itu kalau sudah syekh itu. Karena kalau sudah syekh pasti ahli tasawuf. Di samping ahli fikih, ya kan gitu. Nah,
ada suatu ketika antik. Nah, ini jarang diceritakan. Nah, suatu ketika pada waktu dia ngajar di Masjidil Haram, muridnya, ting orang dari mana, nanya, ya Syekh katanya, ciri-ciri Dajjal teh siga naon? Dajjal. Ya, maka diceritakanlah oleh Mama Ajengan Sanusi ini Dajjal menurut Quran, menurut hadis, dan menurut mutafakun ulama, mutafakun alaih. Nah, ternyata ciri-ciri Dajjal itu menyinggung perasaan penguasa Mekah pada waktu itu. Dia bilang jangan-jangan ini katanya Sanusi ini lagi nyindir gue. Karena kebetulan penguasa Mekah waktu itu ciri-cirinya pas sama Dajjal itu. Tersinggung ini. Mungkin kalau sekarang gubernur Mekah diproses lah, di-onderzoek. Orang Belanda bilang, putus bahwa Sanusi harus dihukum mati. Nah, pada waktu acara hari Jumat depan masjid itu, dari Jumat ya, itu sudah mendekati tahun 1910 lewat, hampir 1915. Si Algojo dan majelis hakim, waktu mau eksekusi, kan dia tanya dulu. Jadi kata Ajengan Sanusi ini, boleh, tapi saya terangkan dulu. Jadi yang dia maksudkan Dajjal itu bukan penguasa ini. Jadi kalau si penguasa merasa, bukan saya yang salah. Jadi nggak cukup alasan untuk menghukum mati. Karena apa? Saya tahu bahwa yang menjelaskan soal Dajjal ini Nabi Muhammad yang pertama. Khulafaur Rasyidin. Dan semua ulama-ulama besar sejak zaman dulu sampai saat ini. Nah kalau gitu, kalau lo mau hukum mati, itu juga masuk sekalian. Paham tidak? Cerdas kan tidak ini? Akhirnya majelis bilang, kalau gitu lu bebas saja. Paham tidak? Nah ini memang masih debatable cerita ini. Nah tapi dalam tradisi kita di Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon ini lazim mendengar ini. Terutama di pesantren-pesantren khusus, di Tenare misalnya ya. Ini kejadian yang luar biasa. Jadi kalau tidak pandai dia, ilmu mantiknya tidak jago, ilmu logikanya nggak jago, cuma bininya doang pulang ke Indonesia. Kepala dia ditinggal di sana. Nih, itu salah satu kelebihan Ajengan Sanusi. Pulanglah ceritanya dia kembali, kan udah bebas, nggak jadi dihukum mati. Ya. Nih. Jadi tahun 1915, kembali pulang ke Indonesia. Dia kembali mengajar di pesantren bapaknya. Di mana itu? Di Cantayan. Cantayan ini dulu masuk dalam under distrik Cikembar. Jadi sampai sekarang masih ada nggak Cikembar tuh? Cicantayan. Jadi udah tua belum umurnya? Tuh, udah tua Cicantayan dan Cikembar. Nah di bawah distrik Sukabumi itu. Nih. Beberapa tahun kemudian, ya tahun 21-an, bapaknya mengarahkan kepada Sanusi ini, kepada Mama Ajengan Sanusi, karena dilihat ilmunya udah cukup, dan cara dia mengajar metodenya beda sama kiai-kiai yang sebelumnya ada. Ya, sehingga banyak menarik perhatian masyarakat. Dan dia orang Demokrat. Jadi berdebat sama dia nggak masalah. Sementara kiai pada zaman itu nggak boleh didebat. Nah, ini rada bebas. Jadi Ajengan Sanusi ini mengajarkan muridnya harus bisa berdebat sama dia. Jadi muridnya harus lebih pintar dari Ajengan Sanusi. Nih, jadi kata bapaknya ini populer lah jadi di Cantayan itu. Nah cuma bapaknya juga tahu sebagai kiai yang udah lebih sepuh, ini musuhnya pasti banyak. Karena waktu itu ada kiai yang pro Belanda. Ada ulama Pakauman. Nah. Jadi ulama Pakauman yang tukang stempel kolonial. Jadi ulama kumaha, itu namanya. Ya. Jadi kalau Mama Ajengan Sanusi ini al-ulama warasatul anbiya. Nah, ini ulama Pakauman, al-ulama warasatul Walanda.
Di pewaris pada Belanda. Jadi dalam kaitan itu bapaknya meminta kepada Mama Ajengan Sanusi ini buka pesantren baru ya pada tahun 21-an di daerah Babakan Sirna. Babakan Sirna mana itu? Cibadak, Sukabumi. Nah di sana dia buka pontren di daerah Genteng. Nah disitulah dia disebut Ajengan Genteng. Waktu sebelumnya Ajengan Cantayan. Ya. Jadi ada dua nih, ada Ajengan Cantayan, Ajengan Genteng. Nah, pada tahun 35, berapa tahun kemudian, nah singkat katanya ini kalau Gunung Tunatuatu kepanjangan. Jadi pada Selasa 14 Syawal tahun 1354 atau 5 Februari tahun 35, ya. Nah ini dia persiapkan juga pondok pesantren. Nih nanti ada kaitan dengan uraian berikut di belakangnya. Tahun ini tahun di mana Ajengan Sanusi dibebaskan dari penjara. 21 nanti ada kaitannya. Di periode inilah dia mulai difitnah, ya. Ya. Sehingga dia masuk bui. Jadi tahun 35 tadi pas 14 Syawal dia mempersiapkan pendirian pesantren yang dia kasih nama Syamsul Ulum. Masih ada kan sampai sekarang pesantren ini? Syamsul Ulum yang berlokasi di kawasan Gunung Puyuh. Ya. Nah, karena itu Ajengan Sanusi juga disebut Ajengan Gunung Puyuh. Pada waktu kita mau 212 apa enggak? Nah, di kawasan itu. Itu kawasan Gunung Puyuh itu. Ya. Nih. Jadi sekolahnya banyak enggak sama Ajengan Sanusi ini? Dia pengalaman di luar negeri juga enggak? Jadi kalau dia pandai bahasa Arab, aneh nggak kita? 5 tahun di Arab ngajar, kira-kira nggak mungkin dia pakai bahasa Sunda. Kecuali siapa ini? Ya. Oke. Nih. Jadi pada waktu dia di Mekah, ya, dia kan tadi dikatakan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh, rupanya banyak juga mukimin ini yang mikirkan, termasuk juga salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia juga sudah pulang lebih dulu. Jadi yang dididik di sana, terutama oleh Syekh Nawawi misalnya, itu diajarin bahwa penjajahnya harus diusir. Jadi mukimin itu nggak semata-mata belajar ngaparin ilmu agama, tapi jadi suntik revolusioner. Pulang dia kudu berontak kepada kolonial. Nih. Jadi rata-rata waktu itu abituran dia alumni orang yang lepasan belajar di Mekah pulang pada jadi pemberontak. Salah sahijina Mama Ajengan Sanusi. Ini pelan-pelan ikutin ya. Jadi supaya bisa Nah, Abi ingin tanya, kalau dia bukan Zuriyah Rasul, bisa nggak dia jadi imam di Masjidil Haram? Jadi yang apal dia Zuriyah Rasul tuh orang-orang yang di sono. Kaambo itu Zuriyah Rasul ya. Karena sahur, hari Zuriyah Rasul teh wangina lain. Mual apek. Ya heureuy lah. Karena yang nggak mungkin kalau nggak ada kaitan tuh bisa jadi. Apalagi zaman sekarang diperiksa betul tuh. Masjidil Haram teh Arab kan asadu kupron liar yang ngadepin Arab. Bangur nama manusia. Ya. Nah. Jadi pada waktu beliau di sana, hitung-hitung karena habitat kakek moyangnya, jadi dia merasa enjoy-nya seakan-akan sedang aja di Cantayan, Mama Ajengan Sanusi teh. Bergaul kaditu ka dia, berteman lah. Beliau itu salah satunya dengan namanya Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka. Nah ini yang kemudian terkenal sebagai Mama Ajengan Asromo. Itu Asromo ya. Kalau ke Majalengka tuh Ajengan Asromo namanya. Nah kemudian beliau inilah tokoh penggerak berdirinya Ormas PUI namanya. Cuma dulu awalnya Perserikatan Ulama.
Dibikin di sana. Nah, nanti beliau ini ada kaitan juga. Dia ini pahlawan nasional. Rencangan nih, bergaul. Kalau kayak kita nih teman di SKPU gitu kali ya, Yot ya. Hah? Di SKPU gitu. Nih, Ajengan Halim. Kemudian Raden Haji Abdul Muluk. Lah ini aktivis SI. Ya lagi mukim juga di sana. Namanya orang SI, dia mekaget tetap aja bicara statuten. Ya SI kieu cokro begini segala macam lah, promosi. Salah satu yang diajak bicara oleh Raden Haji Abdul Muluk ini Ajengan Sanusi. Ya. Karena cerdas itu Ajengan Sanusi itu, Bang. Menangkap dia. Wah, ini bagus organisasi ini. Dalam rangka membebaskan Indonesia dari kolonial. Kemudian di samping itu dia juga berkawan dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi nanti kepulang ke Indonesia, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini mendirikan NU tahun 26. Ya. Terus dia juga bergaul di sana dengan Kiai Haji Mas Mansur. Ya, tokoh Muhammadiyah. Tuh, jadi ada aneka macam aliran nih. Ada NU, ada Muhammadiyah gitu ya. Ada Syarikat Islam, bertemu di sana. Nih. Jadi diskusi dengan tokoh tadi, dengan Haji Muluk, itu yang membuat Ajengan Sanusi tertarik kepada gerakan Syarikat Islam, tertarik kepada Cokro Aminoto. Maka sekembalinya dia ke tanah air, ya, ke Indonesia ini, ya, dia bilang, wah ini pengalaman di Masjidil Haram, ada satu Syarikat Islam, gue carilah Syarikat Islam ini. Yang bikin tertarik ada satu menurut Ajengan Sanusi ini, bahwa Syarikat Islam itu bertujuan melepaskan ketergantungan kaum pribumi pada waktu itu. Ini bahasa pribumi yang dipakai oleh Syarikat Islam, ya. Ketergantungan kaum pribumi terhadap negara asing. Karena tahu penjajah negara asing itu dia di samping imperialis, dia kolonialis. Nah, jadi ketergantungan ini harus dilepaskan, artinya apa? Harus merdeka. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan self bestur. Harus punya pemerintahan sendiri. Ini dinyatakan di Bandung ini oleh Pak Cokro itu. Pada tahun 1916. Jadi kalau gitu Bandung udah jadi wilayah pergolakan buat awal-awal abad ini. Dan udah banyak pesantren juga di keliling Bandung itu. Nanti ada kaitannya nih dengan tokoh yang ada di Cibiru. Ada pesantren tua di sana itu. Ya. Nah, jadi sekembalinya ke tanah air, aktiflah Ajengan Sanusi ini menggerakkan Syarikat Islam. Ternyata pas dia pulang di Sukabumi sudah ada Syarikat Islam yang dipimpin ku Haji Sirot. Jadi dia punya cita-cita dari Mekah pulang ingin mengembangkan itu, ternyata di kampung halamannya sudah berdiri. Karena salah satu basisnya Syarikat Islam adalah Jawa Barat. Utamanya Bandung. Ya. Ya, Bandung itu ada tokoh besar di sana itu namanya sama juga. Pak Sanusi itu tokoh SI, temannya Pak Cokro. Tahun 20-an di kota Bandung, daerah Ciatel. Yang kaitan dengan Bung Karno dengan Ibu Inggit nanti itu. Ya. Sampai di sini cukup jelas? Pak Abi terusin dulu. Ya. Ya. Nah, jelas ya. Organisasi. Tapi dalam dirinya Pak Ajengan Sanusi ini, ya, dia punya pandangan konsep juga mengenai organisasi yang menurut dia harus dia bikin berdasarkan ilmunya dan pengalaman. Kan oleh bagaimana Syarikat Islam, walaupun dia dukung, ya, ada ART-nya yang disebut statuten itu, dia nggak ikut nyusunnya. Nah itu, jadi untuk sementara yang ada Islam didorong lah. Itulah yang menyebabkan tumbuh pesatlah Syarikat Islam di daerah Sukabumi. Jadi waktu itu yang disebut Sukabumi itu kota Sukabumi dengan kabupaten Sukabumi. Nih.
Nah juga ada kolehannya itu yang lebih muda dari dia, itu yang kemudian nanti menjadi wali kota Sukabumi. Namanya Raden Samsudin. Nah ini juga aktif bergerak, kader Masumi juga. Ya Mr. Inderrechten yang baru pulang. Nah, kalau Ajengan Sanusi pulang dari Mekah, hari Mr. Samsudin pulang dari Belanda. Sama-sama orang dia. Kebayang tak? Ada satu Sunda pakai bahasa Belanda, satu Sunda pakai bahasa Arab. Nih. Jadi semangat juang yang tumbuh dalam diri Ajengan Sanusi ini makin tumbuh lagi sesudah banyak berteman di Mekah, ya, membuat dia kritis kepada pemerintah kolonial. Kritis tahu. Pokoknya kebijakan pemerintah Belanda nggak ada yang nggak dikontrol sama dia. Nih. Jadi kritis, termasuk yang dia kritisi ulama-ulama Warasatul Walanda. Yang disebut ulama Pakauman. Nah, ternyata waktu itu di Sukabumi ada ulama Pakauman. Ini kalau gue sebut ada yang tersinggung. Nih, jangan. Nih, ada dalam patihnya Sukabumi itu, ting namanya apa, dalam pendol, jendol atau apalah namanya. Nah itu yang paling namanya itu, ya. Nanti kalau salah ya kita koreksi lah. Kira-kira gitu. Nah dalam ini, Inohong ini, yang benci pisan ke Ajengan Sanusi karena merasa terganggu. Maksudnya udahlah kita masing-masing aja deh, gue kumaha ke Belanda. Nah, jadi apa? Ketidaksukaan Mama Ajengan Sanusi kepada Belanda itulah yang membuat dia juga nggak suka kepada orang yang dekat dengan Belanda. Ini hampir semua sikap pejuang begitu, ya, terutama dari kalangan ulama. Nah, jadi dia bukan cuma tindakannya waktu dia tablik, dalam tulisannya pun dia kritik. Karena waktu itu ada satu koran Cina paling tua adanya di Sukabumi. Kalau Kompas tuh nomor 2. Ada dulu Cikal Bakal. Koran tertua tuh di sini, di Sukabumi. Ya. Jadi udah dakwahnya dia nyerang Belanda, tulisannya nyerang Belanda, sehingga penguasa Belanda itu mikir, gumaha cara nangkep Ajengan Sanusi ini. Karena walau bagaimanapun Belanda nggak bisa asal tangkap kalau tidak punya bukti. Nah, kira-kira dia main sama siapa nih? Tuh. Sama orang sini juga yang merasa terganggu kepentingannya. Nah, dituduhlah. Ya, lucu. Kejadian Haji Hasan ngamuk di Cimareme, di Garut. Dia bilang yang provokasinya adalah Ajengan Sanusi, kabayang. Peristiwa Cimareme itu Afdeling Bay. Jadi itu ada SI khusus. Haji Hasan berontak di Cimareme Garut sampai keleles segala macam itu. Hari Garut yang Sukabumi, kabayang hari itu. Anu berontak Haji Hasan disalahkan sama Ajengan Sanusi. Ini provokatornya ini kan dia berpulang dari luar negeri. Padahal kasus di Cimareme itu Ajengan Hasan di sana ini dengan seluruh anggota di sana tidak mau menjual padi menurut harga apa yang diputuskan oleh Belanda. Karena ada wajib jual padi waktu itu kepada Belanda. Harganya seengenah-ngenahnya Belanda ditolak. Nah tungtungnya gelut. Konon kabarnya Haji Hasan mati ditembak. Nah, peristiwanya gitu. Dianggap pelarian dari Garut ini ditampung di dia. Paham nggak? Nih satu nih yang ramai waktu itu. Kemudian diceritakan lagi bahwa Ajengan Sanusi terlibat dalam gerakan boikotnya. Orang bikin itu. Kalau sekarang Telkom kali ya. Telegraf tuh kabel-kabel komunikasi. Katanya di demo segala macam. Ini provokatornya Ajengan Sanusi. Akibatnya apa itu? Jadi pada tahun 27
1927 Ajengan Sanusi ditewak. Bahkan sebagian berita mengatakan sebelum tahun itu ditangkap. Di penjara di Sukabumi. Nah, waktu Belanda suka-suka dia mau menjarain di mana? Dari Sukabumi dipindahin ke Cianjur. Nih. Jadi pertanyaannya, karena tidak jelas kan keluarganya susah ngebesuk. Dia di Sukabumi, besok pada datang, oh nggak ada, pindah ke Cianjur. Diperiksa lagi, didatangin lagi Cianjur. Ini paling akhir dari Cianjur dipindahkan ke Batavia Central. Dipindahkan ke Jakarta. Jadi maksud Abi, Ajengan Sanusi ini ngerasain dibui nggak itu maksudnya? Hah? Dia paham nggak bahwa dia dibui itu sekalipun dia nggak punya salah? Ini dia bilang terbukti bahwa Belanda memang kudu harus disingkirkan. Daya tidi itu nak kudu kerja sama yang kita tuh. Udah di penjara nggak pernah mau minta maaf. Di pengadilan segala macam nggak pernah diadili. Yang penting di penjara. Kenapa? Karena Belandanya memang bercita-cita memenjarakan. Paham ini ya? Jadi cita-cita Belanda memenjarakan Ajengan Sanusi. Jadi diasingkanlah Ajengan Sanusi itu ke Batavia. Waktu itu, ya kalau sekarang jangan lo anggap dekat, cuma 1 jam lewat jalan tol. Hari itu, hari dari Sukabumi ke Batavia, ngelangkung nak mana? Ya kan? Nih, di penjara dia. Tidak boleh dibesuk awalnya. Nah, baru kira-kira tahun 30-an boleh berketemu orang dari Sukabumi. Ya, berapa tahun sudah itu? Nih, maka dikatakan di sini dalam dokumen-dokumen itu ada yang bilang 27, ada yang bilang 20, ada yang bilang tapi kesimpulannya dari fakta Mama Ajengan mengatakan, nah gue di penjara 12 tahun. Tuh, berarti bohong udah bilang di penjara 27 sebelum itu ditewak. Nih. Pertanyaannya, apakah selama di penjara kemudian jadi melang mana? Apakah Mama Ajengan Sanusi terus jadi kapok? Ternyata tidak. Jadi tidak ciut. Nah ini maksudnya watak Sukabumi, watak Tasik, watak Bandung kan nggak hiji tah. Pamijan kan ngubeng Tasik, Bandung gitu kan. Garut. Ya. Sukabumi kira-kira mereka doang tuh. Ternyata ya, kalau orang Belanda bilang dia bilang, "Ye nuchter." Jadi nggak bisa di penjara juga, tidak bisa mematikan dia punya semangat juga. Bahkan yang terjadi selama di penjara, konon kabarnya banyak dia menulis. Itu nanti kita ini kan. Kitab-kitab banyak dia karang selama di dalam. Bahkan tafsir Quran beberapa juz dia bikin sampai selesai satu Quran, dia bikin dalam penjara. Jadi penjara bagi mujahid itu tempat liburan. Ya. Apa katanya itu? Masuk penjara, hitung-hitung lagi tamasya. Kan ada tuh. Ya, dibui ikut tamasya. Nanti dilakukan oleh Mama Ajengan Sanusi. Bahkan lebih dari itu. Dokumen yang ada menunjukkan pada tahun 31, dia bikin organisasi. Dari dalam penjara, ada anggotanya di luar. Anggotanya di Sukabumi, di Bogor, ada anjena tetap mendekam di dalam. Kebayang tuh. Jadi bagi dia penjara nggak bisa nyetop semangat gue. Boleh badan gue penjarain. Ya jiwa raga gue melayang terus kemana-mana. Paham tidak? Tuh. Jadi bagi dia penjara bukan apa-apa buat Ajengan Sanusi itu. Cuman seakur dipisahkan dengan anak pamajikan. Nah. Maka tahun 31, ini mungkin nanti bisa kita koreksi lagi datanya. Beliau mendirikan organisasi Al-Ittihadiyatul Islamiyah.
atau disingkat AII. Itu semacam persatuan umat Islam. Ittihadiyah. Ya. Al-Ittihadiyah Islamiyah. Nah, dirikan di dalam. Kalau dibikin di luar nggak aneh gitu. Ini organisasi bukan organisasi politik. Sama jeung orang lah. Sama jeung kaum syarikat Islam ya mah. Ya. Sama ini. Ya. Jadi organisasi ini kalau sekarang apa masuk kategori ya? Ormas kali gitu ya. Ormas. Nah jadi dia bikin, jadi singkatannya AII. Jadi ya apa tadi bang? Al-Ittihadiyatul Islamiyah. Ini bahkan ada yang juga mengatakan ini juga dikembangkan di daerah Cicurug. Ya. Itu nanti bisa diinikan, kita koreksi lebih jauh. Nah, organisasi ini walaupun pemimpinnya ada di dalam, ternyata tumbuh di luar sebagai organisasi militan. Di Bandung, di Cirebon, sampai ke Pekalongan ya. Tumbuhin organisasi. Kan kadernya apa hari ini ketua? Ada imamnya di Lebet. Nah, rupanya di luar didukung. Ada gerakan dengan kerjasama dengan NU, kerjasama dengan Syarikat Islam. Jadi bersatu nggak dia bergerak waktu itu? Bergerak. NU bergerak. Jadi satu sama lain saling menguatkan. Nah, ini kata Belanda bahaya ini kalau dibiarkan bersatu. Ya. Jadi ajengan Sanusi itu, betapapun juga Belanda ingin menjarakan dia, pada akhirnya datanglah kesempatan. Dia dibebaskan. Cuma Belanda belum ikhlas. Karena itu ada tekanan kepada Gubernur Jenderal Belanda, bahaya nahan orang ini lama-lama. Karena udah di penjara pun dia tetap masih. Nih, akibatnya apa kata Belanda? Lama-lama bisa pasukannya anak buahnya nyerbu ke dia. Lepasin aja. Jadi kalau dilepaskan bukan karena apa. Nah kata Belanda gini, sekarang mulai tahun 1930, ya, 30-an awal, statusnya dirubah. Bukan penjara lagi, tahanan kota. Siap boleh di luar, ngan takeng yang balik ke Sukabumi. Ini kira-kira Sukabumi ditakutin nggak ditaku Belanda ya? Nih, karena apa? Karena pada waktu itu ada pemberontakan di Sukamiskin. Model kia juga di Bandung. Di Tasik berontak. Ini kalau ini dilepas, di Indramayu terjadi. Nah, Belanda punya mata-matanya banyak. Informan. Dari bangsa tadi. Ulama warasatul Walanda. Bedinde. Ya. Nah, akhirnya sesudah 2 tahun tahanan kota, dan tahun 34, boleh pulang sih ya. Ngan takeng yang balik ke Cantayan, takeng yang balik ke Genteng. Apa sebabnya? Karena di situ basis masanya. Nah, itulah sebabnya dia pilih ke Gunung Puyuh. Ngerti nih? Ini Belanda teh ya kan? Jadi dikatakan bahwa walaupun sudah bertahun-tahun ada dalam penjara yang jauh, ternyata di sana tidak mengurangi produktivitasnya. Ajengan Sanusi ini dibuktikan bahwa dari dalam penjara dia bisa gerakan organisasinya tumbuh. Ya mestinya kita juga begitu ya. Nih. Nah. Jadi ini tumbuh terus berkembang. Ini organisasi. Dan kebetulan temannya yang dari Majalengka itu Ajengan Halim pulang ke sini. Nah ini yang kemudian nanti di sana juga bikin organisasi. Kalau tidak salah namanya Persatuan Ulama Islam. Itu katanya pergantian nama itu atas usulan dari Pak Cokro itu. Ya. Nah di sini ada Persatuan Umat Islam, ya Indonesia pada waktu itu. Ya. Jadi atas inisiatif nih bang, dari wali kota Sukabumi, yang juga orang pergerakan, jadi 2 teman ini organisasi ini satukan.
Maka jadilah organisasi itu yang kita kenal sekarang. Namanya PUI. Pernah dengar itu? Persatuan Umat Islam. Kira-kira 5 atau 7 tahun yang lalu, ketua umumnya itu Gubernur Jawa Barat. Siapa namanya? Ahmad Heriawan. Kalau nggak salah sekarang ketua Dewan Suronya Ahmad Heriawan dan ketua umumnya Zainuddin kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas organisasi ini Mas Wahabi masih ada nggak sampai sekarang? Tuh. Jadi tumbuh. Walaupun Mama Ajengan Sanusinya sudah tidak ada. Nih. Jadi di sini Ajengan Halim, Ajengan Sanusi, dan Wali Kota Mr. Indreksten Samsudin bergabung. Apa sebabnya bikin dia bergabung? Tujuannya sama, menyatukan kekuatan melawan Belanda. Ini yang disebut Wali Kota Samsudin ini. Orang kan karena dia pendidikan Belanda dipikir bukan tokoh Islam. Ternyata dia masuk kader Masumi. Kalau tidak salah dimakamkannya di Ciandam itu. Itu pemakaman Ciandam. Taman Pemakaman Umum itu, Sukabumi. Ya. Jadi berdirinya Persatuan Umat Islam sebagai sebuah organisasi itu. Jadi cikal bakal ngebikinnya di kantor notaris apa dalam penjara itu maksudnya. Ini betul-betul organisasi yang patriotik. Beda tipis dengan gerakan PNI pada waktu Bung Karno bikin di Bandung. Ya. Jadi Persatuan Umat Islam disingkat PUI, ya. Jadi sampai di sini jelas di samping ngurusin pendidikan, aktif memikirkan organisasi tidak Mama Ajengan Sanusi ini. Artinya dia memikirkan negara tidak? Dia peduli tidak dengan situasi penjajahan. Nah, jadi artinya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia merasa bahwa dijajah itu tidak enak. Nah, di sinilah mulai peran dia sebagai Qadul Pak Cokro terang-terangan 1916 bahwa kita harus bikin pemerintahan sendiri. Namanya apa? Tuh, self-bestur. Nah, semangat itu nyatu di antara para ulama itu. Jadi kalau gitu nih, ini ulama yang model begini nih. Jadi kalau jadi ulama warasatul anbiya, tantangannya berat nggak? Direncangan tuh ke penguasa. Komo penguasa zolim. Jadi kalau di musuhan ke penguasa zolim, ulama-ulama zuriah Nabi bukan aneh. Sunahna gitu. Ya. Jadi tak aya ngomong-ngomong ke penguasa zolim. Ya. Tos tidi tunak gitu. Nah. Sunatullah itu teh. Jadi ulah diperdebatkan deh. Ya. Tadi Abi udah cerita bahwa selama dalam penjara Ajengan Sanusi ini banyak menulis. Nah, jadi salah satu peninggalan dia di samping tadi organisasi PUI, kemudian pesantren Samsul Ulum, ya, dia juga meninggalkan karya tulis yang banyak. Abi nggak baca seluruhnya, ini sebagian kecil aja yang Abi ada rekamannya ya. Yang pertama, tulisan, makalah, ataupun kitab, buku yang ditulis itu dalam bidang ilmu tafsir. Ini salah satunya yang paling populer, ini terutama orang yang belajar di Gunung Puyuh ya. Kanzur Rahmah wa Lutfi Tafsir Surah Al-Kahfi. Jadi ada Surah Al-Kahfi dibuat tafsirnya oleh Mama Ajengan Sanusi. Kemudian ya, Tadid Qulub Al-Mu'minin, ini tafsir surah Yasin. Tapi nggak yakin semuanya pernah baca nih, ya, tafsirnya. Ya. Kemudian Kasyaf Asy-Sya'adah. Ya, fi tafsir surah Waqiah. Ini surah Waqiah. Kemudian ada Hidayah Qulub As-Sibyan fi Fadail surah Tabarok Al-Mulk minal Quran. Surah Al-Mulk, surah Tabarok. Ya. Kemudian
ada lagi dia jelaskan ayat la yamassuhu ilal mutahharun. La yamassuh. Jadi tidak menyentuh ini kecuali orang-orang yang disucikan. Itu ada surah apa itu? Nih, jadi yang la yamassuh ilal mutahharun itu orang tidak bisa menyentuh Al-Qur'an itu kalau tidak disucikan oleh Allah. Jadi jangan aneh kalau ada orang nggak mau pakai Quran sebagai pedoman hidup. Berarti belum mutahharun. Ya. Jadi baru masih si Harun itu. Kemudian tafsir surah Al-Falaq. Tafsir surah An-Nas. Ada lagi ini yang rada populer buat di kalangan pondok ini. Rawdatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Ya. Jadi Rawdatul Irfan itu di Sukabumi populer ini. Ya artinya bukan barang aneh buat anak kobong ya. Kemudian Majawat Tolibin. Ya, Tamsyiatul Muslimin fi Tafsir Kalam Rabbul Alamin. Nih. Jadi banyak lagi sampai ada kajian menyangkut masalah tafsir suratul Fatihah. Ini kajian dari pendekatan ilmu apa tadi? Ilmu tafsir. Kemudian yang kedua, dia juga menulis karya-karya yang digolongkan sebagai ilmu fikih. Ya. Ya, banyak di sini Tahzir Al-Awam fi Mufiyariyat Cahaya Islam. Nah, Cahaya Islam itu kan dia nggak terjemahkan. Ya. Kemudian ada lagi Tarjamah Fikih Al-Akbar Asy-Syafi'i. Jadi bagaimana pandangan fikih dalam aliran mazhab Syafi'i. Kemudian lagi ada Al-Jauhar Al-Mardiyah fi Mukhtar Al-Furu' Asy-Syafi'iyah. Jadi hal-hal menyangkut masalah perdebatan tentang ajaran ini. Dan banyak lagi ratusan kitab yang ditulis dalam konteks ilmu fikih. Dan katanya tidak kurang dari 400-an buku yang ditulis. Itunya royaltinya gimana kalau dicetak? 400 Jis. Ya. Nah, bukan cuma sekedar tafsir ilmu fikih. Ajengan Sanusi juga menulis kitab tasawuf. Ini kan bukan kitab main-main nih kalau tasawuf ini. Ya. Ada kitabnya tuh Mataul Anwar fi Fadilah Al-Istighfar. Jadi dia coba jelaskan istighfar teh siga naon maknanya itu dalam konteks orang penganut tasawuf. Nih. Kan kalau Syekh Abdul Qadir ada apa? Siril Asrar. Nah, sejenis itu. Kemudian ada lagi Nasa'ibul Ibad. Itu karangan Syekh Nawawi. Yang bicara tentang yang mengarahnya ke ilmu tasawuf. Kalau dia menulis kitab tasawuf, kira-kira dia ahli tasawuf tidak? Kalau dia nulis kitab fikih, dia ahli fikih tidak? Kalau dia bisa nafsir, kira-kira ahli bahasa Arab tidak? Ahli nahwu tidak? Nah, ini maksud Abi. Dari karya-karya ini kita bisa menunjukkan kapasitasnya, kedalaman dan keluasan. Jadi memenuhi syaratnya kalau disebut Hadratus Syekh. Nih, itu maksudnya. Nah, yang sekelas dengan ini banyak ya kayak kita. Nah, kelas kiai yang udah kayak gini, banyak kan nggak banyak ngomong. Baik di Tebu Ireng, di Tambak Beras, di Cantayan. Yang justru yang banyak ngomong, yang bukan jadi kiai. Betul tuh, Jis? Yang ngomong dok-dok. Yang kayak gini diem aja. Ya. Kemudian, jadi di samping tadi nanti masih banyak lagi puluhan kitab menyangkut masalah aspek tasawuf. Ya. Nah, kemudian lagi dia juga menulis ilmu kalam. Ini ilmu berat-berat ini. Ya. Jadi ada kalimat, ada satu karya tulisnya, makolahnya. Miftahul Jannah Bibayan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi orang di Indonesia kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian apa itu? Itu penulisnya adalah ajengan. Kita dengar nggak? Ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. What the meaning of Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu yang nulis. Ya, ajengan Sanusi. Kemudian juga
menyangkut masalah tauhid al-muslimin wa aqaid al-mu'minin. Nih, ada lagi populer kitab tuh Al-Lu'lu' An-Nadid. Itu populer tuh di kalangan orang Ahlus Sunnah. Ya. Kemudian lagi Al-Uhud wal Hudud. Ya. Ya. Tuh. Kemudian lagi apa namanya? Thariq Asy-Syahadah fi al-Furu' al-Islamiyah. Nih. Tanwir Az-Zalam fi Furu' al-Islam. Nih. Jadi kitab-kitab yang ditulis itu semuanya pakai bahasa Arab. Ini yang 400-an yang bahasa Arab aja. Di samping itu, Ajengan Sanusi ini juga menulis kitab dalam bahasa Sunda, ya, dan juga dalam bahasa Melayu. Jadi kalau jumlahkan dengan ini lebih dari 400 judul. Nah, pertanyaannya, kalau sebagian itu katanya dia tulis dalam penjara, Mas Abi cepat nggak dia ngarang bukunya? Artinya penderitaan di dalam penjara tidak mengurangi kemampuannya berpikir. Orang tanya, bagaimana katanya Mama Ajengan pada waktu itu? Dia puasa. Kalau kagak puasa ngapain di penjara? Ya, jadi malam dia tahajud, siang dia saum. Ya, dia nulis terus. Ini persis sama kejadiannya dengan hampir semua penulis, khususnya Imam Al-Ghazali. Dia lagi diasingkan ke Baitul Maqdis, ya. Dia menulis Ihya Ulumuddin. Jadi nggak berarti kalau lu mau cerdas perlu dipenjara dulu maksud. Ini ulama dulu dalam keadaan dia di penjara, ya, dia masih bisa. Jadi penjara bukan apa-apa buat ulama pejuang, ya, karena dia nggak bisa jiwa raga itu, ruh itu nggak bisa dibantai oleh pengadilan. Ini dibuktikan oleh semua ulama, salah satunya oleh Mama Ajengan Sanusi. Nih, itu kaitan dengan itu. Nah, sekarang tadi kayak kita katakan tuh, udah selesai dipulangin, kata Belanda dia berhenti. Kagak tuhnya bukan dia berhenti, dia terus bergerak lagi melawan Belanda. Nanti ini lewat organisasinya. Kata Belanda lagi mau nangkep lagi, keburu Jepang datang. Paham ini? Jadi dilepasin dia, ada 10 tahunan lah bergerak. Gerilya lagi. Dakwah dari rumah ke rumah lagi. Itu ada satu yang Ajengan Sanusi bilang apa? Dia bilang kasarnya begini, ente nggak bisa ngasih sedekah ke ana. Kalau hadiah boleh ente kirim ke ana. Kalau hadiah bukan, lu jangan kirim ke pesantren gue. Dia bilang pesantren gue bukan jongkok, bahasanya begitu. Oh, marah lagi pesantren. Karena Mama Ajengan Sanusi bilang, siapa yang mau belajar datang ke sini. Sementara sebagian pada waktu itu, ya, pesantren-pesantren tidak begitu. Nah, akibatnya apa? Di Gunung Puyuh ini tidak sedikit rumah-rumah penduduk jadi tempat, kan dia belum sanggup bikin kobong, jadi tempat orang kos. Santri-santri pada kobong. Nah, itulah menyatunya antara pesantren Gunung Puyuh dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi ketika Jepang datang, ini Jepang ini mulai 42 ya, Maret 42 Jepang mulai datang. Nah, sebagian riwayat mengatakan aktif juga ini, Mama Ajengan Sanusi ini di dalam kegiatan dalam rangka tadi gimana caranya nih Belanda kudu pergi. Ini mengpeng ada lagi datang, dia belum tahu bakal musuh. Ujungnya ada perang banyak sama Jepang. Ya. Nah, jadi akhirnya Ajengan Sanusi tahun 44 diangkat oleh Jepang ini menjadi Foku Suchohan. Jadi Foku Suchohan itu wakil residen daerah Bogor. Masuk ke wilayah pemerintahan bukan? Nah, jadi sudah masuk kepada wilayah pejabat publik, pejabat politik. Jadi pada waktu itu
dalam jabatan itu tadi, maka keterlibatannya dengan PETA itu adalah lembaga pendidikan keprajuritan yang dibina oleh Jepang. Banyak sekali itu perwira-perwira kita berasal dari PETA. PETA itu di Bogor itu, depan istana itu ininya, tempat pendidikannya. Nah, pada waktu Jepang dibombardir oleh sekutu, hancurlah Hiroshima dan Nagasaki. Nih, nah di sini orang bilang, ini waktunya kita ngusir Jepang. Ya, kata Jepang, lu kemarin kan udah bergabung, udah di tentara ini, jadi prajurit. Ini senjata makan tuan tidak? Kata Jepang, tadinya baik, nih orang kagak bakal ngelawan gue. Ya tadi lebih cinta tanah negerinya. Kan ada istilah Mama Ajeng Sanusi, gue lebih cinta tanah air gue daripada mengabdi kepada Tenno Heika, kepada Kaisar Jepang. Dan itu hampir semua pejuang bersikap seperti itu. Buat apapun hebatnya hadiah dari Belanda, dari sekutu, tapi tanah air ini jauh lebih hebat, harus diperjuangkan. Tapi nggak sedikit juga orang yang terbalik. Jadi rame-rame mengabdi kepada penjajah. Ini namanya apa yang begini nih? Pengkhianat. Nah, pengkhianat melahirkan keturunan pengkhianat juga. Betul nggak, Yud? Nih. Nah, jadi artinya, maka pada saat situasi begitu, penguasa Jepang di sini membentuk badan yang dalam bahasa Indonesia disebut BPUPKI, Badan apa? Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita pernah bahas belum nih? BPUPKI. Nah, tepatnya tanggal 28 April, kalau tidak salah, tahun 45, berdirilah badan ini. Nah, mulai direkrut orang-orangnya yang akan menjadi anggota BPUPKI. Karena ini Jepang yang bikin, maka dibagi dua. Satu grup dari Jepang, yang selebihnya dari Indonesia. Jadi kalau dijumlahkan dua ini, yang Indonesianya ada 60, yang Jepangnya ada 7. Nah, tapi di pimpinan Jepang itu 1. Jadi Rajiman sebagai ketua, wakilnya 1. Ya, siapa namanya, si Ichiba atau siapa namanya nih. Satunya lagi Raden Panji Suroso. Nah, itu pimpinan BPUPKI. Nah, anggota-anggotanya diantaranya adalah Ajengan Halim masuk, Ajengan Sanusi masuk, Pak Samsudin masuk, Bung Karno masuk, dan seterusnya. Kalau tidak salah Ajengan Halim nomor 36 itu, nomor itunya ya. Nomor kursi duduknya itu nomor 36. Nih. Nah, ini mereka mulai bersidang tanggal 29 Mei. Nah, Ajengan Sanusi ini bukan cuma model apa kalau istilah sekarang tuh, yang datang duduk dapat, bukan, dia ada ikut anggota BPUPKI, anggota aktif betulan. Dia mikir, dia berpendapat, dia segala macam. Nah, ya, ada salah satu pada waktu dimasukkan dalam komisi itu kan dibagi sesudah sidang-sidang 29 30 sampai tanggal 1 Juni mengenai dasar negara. Dibagi ada komisi komisi dasar negara, komisi menyangkut masalah perekonomian, ada komisi menyangkut bela negara. Nah, komisi 1 ini pimpinannya Bung Karno. Komisi 2 ini menyangkut ekonomi itu Pak Hatta. Dan komisi 3 ini adanya Pak Cokro itu, Abikusno Cokro Suyoso, menyangkut masalah bela negara, larinya bikin tentara nanti. Ada satu hal yang menarik di sini. Jadi pada waktu timbul perdebatan, negara ini bentuknya naon. Nah, kelompok Inohong yang berasal belakang kerajaan, ya bangsa apa Tumenggung gitu ya, termasuk raja-raja, ya.
itu mengusulkan negara ini kerajaan. Ya. Atau lagi, ya kesimpulannya tidak itu. Nah, jadi kata Ajengan Sanusi, tanya gimana pendapatnya? Dia bilang bentuknya jumhuriyah. Orang tanya, hari jumhuriyah tenau. Nih. Waktu itu orang belum masih keluasa Belanda, mereka terbiasa. Dan dia konsepnya bahwa negara kita ini berbentuk jumhuriyah dan imamat. Ya. Nah, maka diterjemahkanlah bahwa jumhuriyah yang imamat ia adalah republik. Karena Ajengan Sunan tidak menyebut republik. Pokoknya ya jumhuriyah yang imamat lah gitulah. Tuh. Nah, jadi kalau dikatakan negara ini sekarang namanya Republik Indonesia. Maksud Abi ada nggak sumbangannya Ajengan Sanusi di situ? Ya. Nah, dia mengusulkan, diterimalah itu. Jadi negara kita ini bukan monarki, bukan kerajaan. Ya. Nih. Dan ini ternyata oleh kelompok-kelompok priai, ya, nggak tinggal diam dia, nyurang. Nah, disitulah kelihatan kemampuan logikanya, logikanya Ajengan Sanusi di dalam sidang-sidang BPUPKI. Dia bilang kalau kita ingin bikin kerajaan nggak perlu ngumpulin 60 orang anggota BPUPKI ini. Karena di mana-mana kerajaan bapaknya nggak ada turun ke anaknya. Jadi kalau kita kumpulnya saja kita ini udah berbagai macam aliran untuk menunjukkan kita nggak perlu kerajaan. Ada yang antik. Ini rahasia internal ya. Kita yang hadir ini bapaknya masing-masing. Kalau raja, bapaknya satu, turun ke anaknya. Ini yang hadir di sini, bapaknya masing-masing. Bapaknya Bung Karno beda dengan bapaknya Ajengan Sanusi. Paham tidak maksudnya? Jadi kita hadir di sini di BPUPKI sudah menunjukkan bahwa kita tidak milik kerajaan. Karena kalau kerajaan nggak perlu rapat begini. Jadi nggak perlu sidang-sidang, putusin aja bapaknya, pasti anaknya nggak pakai rapat lagi. Nah, paham tidak? Nih. Nah, ayeuna orang ngumpul di dia cenah teh. Dari berbagai macam kelompok, termasuk Cina ge aya, Arab aya. Dari berbagai macam keluarga kita hadir, berarti kita bukan keluarga monarki. Itu dalam bahasa Arab ngaranna jumhuriyah. Paham tidak tuh? Jadi kesimpulannya, saya memang bisa nolak orang tuh dibilang begitu. Kalau dari Jogja, bikin Jogja, bikinnya kerajaan di Jogja. Solo. Tapi Indonesianya dia bilang adalah republik. Milik rakyat. Tuh, karena kalau jumhuriyah, kekuatan adanya di tangan rakyat, ru'iyah. Ru'iyah itu rakyat. Nih. Maka ada istilah kan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi pemimpin itu ya, akan diukur bagaimana sejahtera tidak rakyatnya. Ru'iyah. Tuh, jadi kita semua di sini ru'iyah. Tuh. Paham tidak nih? Jadi yang Habib mau tanyakan, besar nggak sumbangannya Ajengan Sanusi pada saat menetapkan bentuk negara? Hah? Jadi artinya dia jadi anggota cuma asal jadi anggota bukan? Anggota aktif bukan dia? Aktif. Nih. Cuma akhirnya dia mengatakan, nah udah diusulkan, nah maka ini juga menjadi pendapatnya BPUPKI. Jadi bukan lagi pendapat Sanusi. Tapi awal maneh ngomong. Anjeunna ngomong. Sama dengan pada waktu Bung Karno mengatakan ini dasar negara namanya Pancasila. Nah, Bung Karno ngasih ngaran. Nah, sama gitu statusnya. Akhirnya menjadi keputusan bersama. Nah, artinya besar nggak jasanya dalam menetapkan? Ya, jadi kalau sekarang kita apa bentuk negara kita republik, kita mesti ingat begitu. Nah, diperkuatlah
Akhirnya sesudah jadi kesepakatan bersama, yang lebih kenceng ngomong bukan Ajengan Sanusi. Dia mah cicing, we bang, udah selesai bang. Mangga we. Nah, terus ya. Jadi ujungan itu yang dikatakan waktu itu menjadi usulan fenomenal. Ya, yang spektakuler menyangkut rumusan-rumusan dasar negara. Nah, rame lagi pada waktu berdebat mengenai dasar negara, palebah urusan sila ketuhanan. Kelompok kebangsaan sama kelompok Islam pas saya. Nah, pada waktu ada rumusan yang dibikin oleh panitia kecil BPUPKI yang dipimpin oleh Bung Karno. Hasil rumusan panitia kecil ini menyatakan bahwa sila pertama yang masuk akan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, itu adalah ketuhanan yang rumusannya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu yang kemudian orang populer itu masuk ke dalam rumusan Piagam Jakarta. Nah, ternyata rumusan ini ada protes dari kelompok kebangsaan. Paham tuh? Diprotes. Jadi ngotot ini. Kiai Haji Wahid Hasyim ngotot mempertahankan rumusan itu. Kiai Haji Agus Salim ngotot. Ya, Ki Bagus Hadikusumo ngotot. Akhirnya kabayang teh di ruang sidang BPUPKI itu. Hah? Bahkan katanya Ki Bagus Hadikusumo kan gebrak-gebrak meja nih. Nih, rumusan ini. Jadi sampai menjelang sore tegang gagap. Nah, sudah tentu Ajengan Sanusi orang dari belakang konseptor. Dia konseptornya itu, Bang. Dia cicing. Jadi yang gelut bukan dia. Ini dia interrupt kepada Bung Karno. Jadi bagusnya ini di break aja. Jadi jangan diteruskan perdebatan. Diambil waktu yang lain. Ngerti ini? Paham tidak? Akhirnya setuju. Waktu break inilah dipergunakan oleh Bung Karno melobi. Tahu nih, kelompok kebangsaan di lobi, termasuk dalamnya ada Mr. Latu Harhari di dalamnya. Kemudian kelompok priayi. Ini kelompok Islam yang merekedawang ini. Ya. Akhirnya ada jalan tengah. Nah, kata Ajengan Sanusi, yang penting yang tidak boleh hapus adalah ketuhanannya. Karena negara ini harus berdasar ketuhanan. Paham tidak? Jadi mau disebutin begitu mangga, disebutnya tenanaun. Tuh, lalu kata Ki Bagus Hadikusumo, begini aja lah jalan tengahnya. Ketuhanan yang kita pertahankan ditambahkan belakangnya. Nah, muncullah tuh Yang Maha Esa. Jadi kata Mama Ajengan Sanusi akan sami saja. Jadi masing-masing nupang pantas melaksanakan syarat teh urang. Nah, dia kaitan dengan wa ilahukum illahu wahid. Udah selesai buat dia ini. Tuh, jadi putuslah ketuhanan Yang Maha Esa. Terlibat aktif. Nih, jadi dua ini mendasar sekali buat negara kita. Jadi kalau nggak ada perjuangan ini, hapus itu. Cuma cara dia berjuangnya itu diplomasinya bagus. Nggak ngotot-ngotot pada rugu. Ya. Sampai di sini? Paham? Ya. Jadi Abi ingin tanya, besar tidak peranannya Ajengan Sanusi ini dalam mendirikan negara ini? Ya. Nah, jadi sesudah BPUPKI ini, jadilah rampung mengantarkan kita pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Maka dibikinlah badan. Nah, dalam proses ini, Ajengan Sanusi ini yang termasuk orang yang bilang itu proklamasi sama dengan Soekarno dan lain sebagainya. Udahlah, jangan semua orang yang hadir tanda tangan deklarasi teh. Proklamasi cukup Bung Karno jangan Hatta we. Orang percantan di KB. Kenapa?
Karena Ajengan Sanusi ini tuh bergaul dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, baik semua. Bahkan dengan musuh-musuh yang lain, dengan Cina segala macam itu, lawan-lawan politiknya dia baik. Nanti itu. Prinsip dia itu lakum dinukum waliadin. Sia ulah gagu syariat aing teu ngaganggu syariat sia. Nih. Jadi dia perekat negosiator. Maka putuslah proklamasi dibacakan cukup oleh Bung Karno, nunawis Bung Karno dan Hatta. Kan pertanyaan, ini kudu yang kudu baca saha? Pertama ta, nunawis saha? Semuanya ingin. Nih, jadi Hairul Saleh waktu itu, Soekarni, nah sepakat. Kenapa? Karena dianggap sudah lebih tua di antara yang hadir, Ajengan Sanusi. Bang, Bung Karno tuan dia, ditanya, kumaha ya, katanya Pak Kiai. Nih, ya udahlah katanya anjen we. Putuslah penanda tangan teh. Ini jarang disebut dalam sejarah. Karena sudah menjadi milik bersama. Nah, diputuskanlah proklamasi hari enjing eta teh lantik Bung Karno. Asal dijadikan heula dibengket heula. Jadi tanggal 18 Agustus kita sudah punya presiden resmi. Walaupun belum efektif. Kenapa? Maka tanggal 18 ini orang putuskan, halah sahkan ya konstitusi. Nanti diperbaiki gampil dalam pemilu yang akan datang. Nih. Jadi pada waktu itu baru PPKI yang mensahkan konstitusi, mensahkan Bung Karno, Bung Hatta sebagai presiden. Maka dibentuklah badan. Jadi BPUKB terus beres ya urusannya. Ya. Nah, maka dibentuklah badan yang fungsinya sama dengan MPR DPR yang disebut waktu itu namanya BPKNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, badan pekerja. Karena fungsinya ini sama dengan DPR MPR. Angkat presiden, bikin GBHN. Nah, diangkatlah Pak Sanusi ini menjadi anggota BPKNIP bersama Pak Samsudin, sama Ajengan Halim, kemudian Pak Saprudin, ya, macam-macam. Karena perjanjian Renville, maka pemerintahan harus dipindah ke Jogja. Jadi kantor KNIP pindah ke Jogja tidak ini? Pindah. Jadi Pak Sanusi ikut pindah ke Jogja. Jadi 48, 49. Jadi pada waktu Bung Karno ditangkap tuh, Pak Sanusi sedang ada di Jogja. Cuma dia nggak termasukkan di Tewak. Waktu Juanda itu di apa? Nah, karena suasana negara yang muncul ada PDRI segala ya, di Bukit Tinggi. Nah itu Pak Ajengan Sanusi Nujayadi. Jadi salah kalau yang mengatakan Ajengan Sanusi pada saat itu ada di Sukabumi. Nih, baru pada tahun 50. Nih, makanya konon kabarnya karena situasi perang sedang ini tidak aman di mana-mana. Karena apa? Agresi kedua sedang berjalan. Tidak mudah pejabat negara. Karena waktu itu statusnya Ajengan Sanusi pejabat negara bukan? Dia pejabat negara. Anggota KNIP senior. Tidak bisa meninggalkan Jogja. Sehingga konon kabarnya bapaknya meninggal, Ajengan Sanusi tidak dapat izin untuk kembali. Tapi ini datanya belum, baru-baru cerita pada waktu itu. Karena sulitnya. Sementara Siliwangi sedang dipindahkan ke Jogja juga. Nih. Jadi pada tahun 50 baru bisa pulang ke Sukabumi itu. Nih. Nah, pada waktu itu bukan pulang liren apa? Bukan pulang buat ini, Bang. Buat istirahat panjang. Ada PR yang juga harus dia pikirkan karena bagian dari tugasnya. Yaitu apa? Dia tidak setuju dengan RIS. Republik Indonesia Serikat bikinan Belanda. Ini harus dikembalikan kepada negara republik yang sesuai dengan proklamasi 45. Nih.
Ini kaitannya dengan ada dia komunikasi dengan Raden Wiranatakusuma sebagai presiden negara Pasundan. Dia komunikasi lagi. Nah tugasnya pulang orang pikir dia istirahat, lebih capek dari sebelumnya. Ya. Itulah kemudian, nah ini cerita ininya ya. Jadi tugas pulang dia dari Jogja, suasana tegang, dia tetap laksanakan kegiatan sebagai ulama. Dia ngajar, dia berdakwah, dan juga sebagai pejabat negara. Karena waktu itu statusnya udah pejabat negara dia. Anggota BP KNIP, anggota MPR DPR lah cek aja nama. Kebayang nggak? Kira-kira banyak nggak orang nemuin dia? Hah? Atuh meureun ari pejabat ini, muridnya apanya datang. Nah, jadi semua kegiatan beliau itu berakhir, berakhir pada hari Senin, tanggal 31 Juli tahun 1950, karena Allah memanggil dia pulang. Jadi Ajengan Sanusi wafat pada tanggal 31 Juli tahun 1950 dalam usia menjelang 61 tahun. Di mana beliau wafat? Catatan menunjukkan beliau wafat di rumahnya di komplek ya Pondok Pesantren Gunung Puyuh. Jadi bukan di Cantayan tempatnya dilahirkan. Nih. Jadi meninggal dia, wafat dia. Nah, ini yang menarik. Cerita dari para santri dan juga sebagian besar saksi hidup. Jadi pada tanggal itu, hari Senin, ini udara cedem cek orang dia teh. Yang panas rek cedem. Jadi itu bau harum itu. Jadi mulai dari dia di tempat jenazahnya berada sampai dimandikan, disolatkan, orang kan berkerumun dari mana-mana itu, ya. Jadi sampai makam masuk ke dalam itu tuh bau harum tidak hilang. Jadi udara Sukabumi seolah-olah seperti ada pabrik yang bocor cenah. Jadi udara Sukabumi, jadi artinya, jadi betul-betul udaranya cedem gitu. Nah ini, itu yang hampir semua, kalau ada santri paling mudanya masih ada, pasti kalau hadir, karena pada waktu itu orang berkerumun, untung bukan sekarang ya. Orang berkerumun ngawal Ajengan Sanusi ini ke makamnya. Tuh. Nah, jadi sampai sekarang orang nggak ngerti dari mana datangnya bau harum itu. Jadi kalau harum satu ini enggak, seudara kawasan Gunung Puyuh sampai tempat dimakamkan. Nih. Ya. Nanti kalau ada mau nanya saya sudah selesaikan ya. Selesai, Abi ingin tanya. Kalau gitu Ajengan Sanusi pahlawan bukan? Pahlawan. Ya. Tuh, bagi kita dia pahlawan. Dan untuk selamanya dia pahlawan. Walaupun dia tidak ingin disebut itu. Ngerti Pak? Karena menurut dia, ini berbakti untuk tegaknya negara itu. Itu bagian daripada amal soleh dia. Karena menurut dia, membimbing negara, mempertahankan negara, membangun negara, itu bagian daripada ketakwaan dia. Ini prinsip dasar dia. Prinsip dasar pejuang. Makanya dia nggak ribut mau dijadikan apa. Pada waktu dia merekomendasikan Juanda segala macam. Jadi Perdana Menteri. Nih. Nah, tapi negara ini rupanya peduli juga. Ya. Jadi puluhan tahun sesudah Mama Ajengan Sanusi ini wafat, maka pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 92. Jadi berapa tahun tuh? 42 tahun, ya. Sesudah Mama Ajengan Sanusi ngantunkeun, Presiden Soeharto atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia menganugerahkan, nah ini gelar
Bintang Mahaputra Utama. Nah, ini biasanya kalau dapat gelar ini dia berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya. Kalau di Jakarta ngantun kan itu. Ya. Jadi berapa tahun kemudian? 40. Jadi pengakuan kepahlawannya terlambat kan. Tapi Mama Ajengan Sanusi kalau di Jogong masih ada dia nggak pikirin itu. Ya. Nih. Menganugerahkan bintang Mahaputra Utama kepada Ajengan Sanusi sebagai penghormatan dan penghargaan bangsa dan rakyat Indonesia atas jasa-jasa Ajengan Sanusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian berapa tahun kemudian? Kalau 2009 kurang 92 berapa tahun tuh? Sampai nggak 17? Nah, jadi pada Hari Pahlawan, Selasa 10 November tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi Ajengan Sanusi ini bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Ajengan Sanusi. Jadi 2 bintang, kalau sudah bintang Mahaputra, ini diberikan untuk pahlawan secara formal di Indonesia ya. Sama. Bintang diberikan sebagai balasan atas amal baktinya Ajengan Sanusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya begini, bahwa negara mengakui nggak perjuangannya? Mengakui. Itu yang kita walaupun terlambat. Tapi pokoknya cek orang pahlawan nasional titik lah. Soal formal tidak formal terusan berikut nih. Jadi ini. Jadi Abi berharap ya. Abi terusin dulu nih. Jadi ini kan di video kita ini sengaja kita sampaikan. Mungkin nanti kita akan bahas yang berikut sesuai dengan situasi, karena walau bagaimanapun eksistensi organisasi Islam harus kita sama-sama pertahankan di negeri ini. Karena kalau sudah elemen Islam ini digoyahkan, Abi udah pernah diskusi tuh, menyangkut NU, menyangkut Muhammadiyah, menyangkut SI. Ini harus kita jaga. Karena kalau organisasi-organisasi ini, como NU, rusak negara ini. Itu pesannya Ajengan Sanusi gitu. Jaga persatuan, pelihara kiai, pelihara ulama. Karena Belanda itu nggak akan menang sepanjang umat katanya masih ngikuti ulama. Sama tadi dia bilang, ngan pikir ulama nu warasatul Walanda. Jadi kita harus kembalikan betul-betul semua ulama kita mengatakan al ulama warasatul anbiya. Bukan ulama warasatul Walanda. Tapi yang penting organisasinya, ulamanya harus dijaga. Ini prinsip buat kita. Ya. Jadi artinya di sini, jadi kita berharap bahwa dari apa yang tadi barangkali Abi jelaskan, kita kayak bisa dapat pelajaran nggak? Ya. Betapa konsistensinya, konsekuensinya, betapa tulusnya seorang ulama besar sekelas Ajengan Sanusi ini berjuang untuk kemerdekaan negaranya tanpa pamrih apapun. Dia nggak pernah minta ada pesantren negara buat pesantrennya pada waktu dia mulai itu. Sampai dia meninggalnya. Kalau sekarang ada yang minta soal lain. Ajengan Sanusi nggak pernah merekomendasikan itu. Yang penting dia bangun ini, ilmunya bisa dikembangkan untuk masyarakat. Yang kedua, yang perlu juga garis bawahi, belajar, dia nggak pernah berhenti. Dia belajar, dia menulis, dia mengajar, ya, dia berjuang, ini jalan paralel. Nih. Jadi dari sana bisa disimpulkan bahwa dari pengalaman hidup Ajengan Sanusi ini, antara ilmunya, keimanannya, ya, baktinya pada negara, dia hijikin. Dia kerja dulu dan dia tidak pernah meminta orang menilai apa yang menjadi hasil kerjaan. Ya, itu namanya naon teh? Pelajaran ikhlas, mukhlisina lahuddin.
Jadi dia tunjukin ikhlas dengan aksi. Ya. Walaupun dia tidak dimakamkan di taman makam pahlawan. Tapi dia tetap adalah pahlawan, itu Mas Wabi. Jadi bukan cuma sekedar pahlawan Cantayan. Bukan cuma bukan pahlawan Gunung Puyuh. Dia bukan cuma pahlawan Genteng. Dia pahlawan negeri ini, bahkan lebih dari itu. Dia adalah pahlawan penegak keadilan dan kebenaran. Dan juga pahlawan penegak nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Inilah barangkali yang dapat Abi sampaikan, dari apa yang Abi ini. Mungkin nanti Abang di ujungnya bisa baca penutupnya. Jadi kalau tidak, nggak ada yang nanya nih. Ada mau berpendapat tidak? Hah? Hah? Nah, kalau tidak, Abi tutup aja ya. Abi kira dari apa yang Abi uraikan tadi, yang pertama, Abi harapkan ini bisa jadi bahan pelajaran buat kita sekalian, bagaimana kita berjuang untuk negara ini dengan ikhlas sebagai dicontohkan oleh ajengan Sanusi. Yang kedua, barangkali kita perlu menguatkan sekarang ini semangat persatuan yang dicontohkan oleh ajengan Sanusi, sehingga dia bikin organisasi namanya Persatuan Umat Islam. Ini sebagian Nabi mengatakan nggak mungkin bisa menang tanpa ada persatuan. Abi kira itu yang garis bawah Abi. Nah, sudah tentu pada kesempatan ini ya kita berharap bahwa ajengan Sanusi ini sebagai pahlawan nasional jangan dijadikan bahan perdebatan lagi. Bagi kita dia adalah pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan. Walaupun ajengan Sanusi tidak mengharapkan. Ini, paham ya? Demikianlah barangkali yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Barangkali di dalam penyampaian Abi ada kata-kata yang tidak merenah. Mungkin menyinggung perasaan, Abi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kalau juga ada data yang tidak pas atau keliru, kita akan koreksi bersama. Dan juga kepada semua penulis atau orang yang peduli kepada ajengan Sanusi ini, Abi ucapkan terima kasih. Karena walau bagaimanapun ajengan Sanusi ini milik bangsa Indonesia, tapi sebagai orang Sunda yang ada di Sukabumi, kita harus merasa lebih memiliki. Ini bukan cuma milik orang Sukabumi, milik keseluruhan. Tapi wayah, orang sebagai orang dia harus kita dorong, harus kita bangun lembur ini. Nah, ini harapan Abi baik dari KOP kami, Koperasi Kaum Muslim Indonesia, dan seluruh anak perusahaannya, maupun juga dari Masher, Kapitain Pestama, kemudian juga dari Bumi Kami, Griatama Parahyangan, ya, Bandung, Bumi Kami, Bumi Kami, Arta Tama, Arta Ratu Sumur Bandung, dan instansi lain yang ada di lingkungan ini, kita punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh ulama kita. Akhirnya, atas segala kekurangan yang ada, Abi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, mudahkan tayangan ini memberikan manfaat buat kita sekalian. Nasrul minallah wa fatun qorib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi telah memberikan pemaparan yang begitu jelas pada kami. Semoga bahasan video ini bisa menggerakkan hati kita, terutama untuk ikhlas beramal dan berjuang dalam menguatkan kejayaan NKRI sebagai bagian integral dan kekhusyuan dalam menggapai ketakwaan kepada Allah. Ajengan Sanusi telah mengajarkan kepada kita bahwa seorang Muslim Indonesia wajib menghayati dan mengamalkan ilmu dan keimanannya demi mewujudkan NKRI harga mati. Demikianlah uraian singkat tentang kehidupan dan perjuangan pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia,
Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Cantayan, Gunung Puyuh, Sukabumi. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Maksar TV semua dimanapun antum semua berada. Oleh karena itu mari kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan wal asri dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.